Dialog Interaktif Ramadan bersama UHAMKA Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar Radio El Sinta, Dialog Interaktif Ramadan, kerjasama Radio El Sinta dan Universitas Profesor Dr. Hamka, UHAMKA Jakarta pagi ini kembali ke ruang dengar Anda di hari keempat Ramadan 1444 Hijriah. Pada kesempatan pagi ini pendengar, tema yang akan kita bahas yakni dimensi kesehatan otak dalam ibadah puasa. Dengan narasumber Bapak Dr. Kia Pandita MKes, spesialis saraf, dosen Fakultas Kedokteran UHAMKA dan Kepala Pusat Neuroscience UHAMKA. Dan seperti biasa, Anda pun nanti dapat berinteraksi atau bertanya langsung seputar ibadah puasa dan kesehatan dalam dialog interaktif Ramadan pagi ini dengan menghubungi kami di 0215869000 atau pertanyaan dapat Anda sampaikan melalui WhatsApp di 0811806543 atau juga melalui media sosial Radio Elsita. Dan langsung saja saya sapa Dr. Gia Pandita MKes, spesialis saraf yang sudah tersambung melalui sambungan Zoom. Assalamualaikum, dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk waktunya. Sehat dokter ya? Alhamdulillah sehat. Nonton gimana, sehat? Alhamdulillah dokter. Saya panggil dokter aja gitu ya? Siap, boleh. Baik. Ya dokter, terkait dengan ibadah puasa yang sedang kita jalani pada beberapa hari terakhir ini. Ibadah puasa kan mungkin saja ya kerap dikaitkan dengan manfaat kesehatan bagi yang melakukannya. Bagaimana sebenarnya pakar kesehatan melihat hubungan ini, dok? Baik, terima kasih. Sekali lagi, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Selamat pagi semuanya, pemirsa juga. Terima kasih pertanyaannya tadi. Jadi memang puasa itu kan banyak dimensinya ya. Kalau kita perhatikan itu kan banyak dimensinya. Orang bisa mengkaji dari berbagai hal terkait manfaat. Salah satunya tentang masalah kesehatan. Kami di kesehatan secara ringkas kalau melihat puasa gitu ya, kita lihat dari tiga hal. Yang pertama, pada saat puasa itu kita melakukan pembatasan asupan makanan. Nah, berarti ada restriksi, khususnya restriksi kalori itu ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita pada saat puasa membuat pola makan kita menjadi teratur. Jadi kita selalu rutin teratur makan 2 kali pada saat sahur dan buka puasa. Itu menunjukkan keteraturan. Kemudian yang ketiga, yaitu kita pada saat puasa itu juga melatih diri untuk mengendalikan diri. Nah, pengendalian diri. Jadi 3 hal itu yang terutama kami di bidang kesehatan melihat puasa. Dari yang pertama tadi tentang restriksi atau pengurangan asupan makanan, kemudian yang kedua pola makan yang teratur, dan yang ketiga pengendalian diri. Masing-masing nanti ada manfaatnya, nanti mungkin bisa kita jelaskan secara lebih panjang lebar. Makasih. Ya, baik. Saya ada beberapa pertanyaan nih dok, tapi sebelum dilanjut mungkin boleh tadi kita ulas lagi ya yang tadi dokter sampaikan di opening tadi, bahwa ada 3 manfaat bukan 3 manfaat ya, tapi dalam puasa itu ada beberapa hal diantaranya adalah restriksi kalori, makan secara teratur, dan mengendalikan diri. Nah pertanyaannya nih dok ya, ada orang yang ketika buka mungkin langsung kalap makan ya, atau volume makannya tidak berkurang gitu dok, sama saja ketika tidak puasa. Nah ini apakah hal-hal tadi yang dokter sampaikan ya, seperti restriksi kalori, itu menjadi tidak ya sama saja gitu dok dengan tidak puasa gitu? Ya, oke, baik. Jadi kan seperti kita ketahui kan ada salah satu ayat Quran ya, Al-Baqarah 184 itu kan wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Jadi puasa itu lebih baik untuk kamu, untuk kalian, kalau kalian mengetahui. Nah, jadi kata kuncinya mengetahui. Jadi kita harus tahu nih ilmunya supaya puasa itu lebih baik buat kita. Itu satu. Kemudian yang kedua, di dalam puasa itu kan ada aspek sabar. Sabar itu kan menahan diri terhadap sesuatu untuk mendapatkan yang lebih baik.
Dalam hal ini kalau puasa mendapatkan yang lebih baik, mendapatkan ridho Allah gitu, takwa gitu ya. Dan dari kesehatan juga menahan diri itu juga bisa akan membuat sabar itu buat menahan diri kita bisa mendapatkan manfaat kesehatan yang lebih baik kalau kita tahu. Jadi ini seperti terapi emosi, terapi stres gitu, dokter ya? Betul, salah satunya kalau dari sisi psikologisnya seperti itu. Iya. Tapi dari sisi fisiknya tadi, kalau kita menahan diri pada saat buka puasa itu tidak dalam tanda kutip membalas dendam gitu ya, itu akan banyak manfaatnya. Kan tujuannya tadi yang pertama pembatasan asupan makanan, restriksi kalori. Iya. Jadi kalau dengan berpuasa, otomatis kita akan dalam tanda kutip akan kurang sumber energi yang masuk, khususnya yang dari karbohidrat, gitu ya. Ya. Karbohidrat dan protein kan agak akan kurang, sehingga tubuh kita kan akan mencari sumber energi yang lain, Ya. lain dari karbohidrat, dari protein, maka dia akan mencari dari sumber dari lemak. Jadi kalau kita tidak balas dendam, gitu, maka yang tubuh kita akan menggunakan energi yang asalnya dari lemak, sehingga kemudian lemaknya akan dipecah, muncul kalau kami bilangnya zat keton namanya. Iya. Ya. Kemudian dengan begitu ketogenesis akan menghasilkan energi. Jadi lemaknya akan terpecah. Ya, manfaatnya akan banyak tuh, bisa pengurangan penurunan berat badan, dan lemaknya berkurang, dan manfaat-manfaat lain kalau kita tadi tidak membalas dendam, karena tujuannya kan mengurangi asupan makanan. Ya. Tapi memang kalau saya hitung-hitung sih, saya coba aja hitung-hitung kasar nih dok ya, memang sedikit banyak berkurang ya dok ya, jumlah kalori, asupan kalori itu kalau kita hitung-hitung, misalkan biasanya ngopi 3 kali sehari kan bisa aja mungkin cukup sehari atau sekali atau 2 kali gitu dok ya. Ya, betul sekali ya. Jadi itu salah satu manfaat yang bisa kita ambil kalau kita tahu tentang puasa, yaitu kita memang sengaja mengurangi kalori supaya bahan energinya tidak ambil dari karbohidrat gitu, tapi ambil dari pemecahan lemak, keton. Nah, itu yang akan banyak manfaatnya buat kita. Ya, baik dokter. Dokter, literasi kesehatan banyak yang sudah membahas hubungan antara puasa dan kesehatan jasmani atau fisik. Tapi mungkin masih sedikit yang membahas kaitan puasa dengan kesehatan jasmani, terutama otak. Mungkin bisa dijelaskan lebih jauh, dokter. Oke, baik. Saya masih lanjutkan tadi, Mas, dengan restriksi kalori tadi. Pada saat tubuh kita kekurangan sumber energi, kemudian setelah beberapa lama nanti akan terjadi suatu proses yang kita sebut sebagai autofagi. Ya, autofagi itu apa? Jadi begini, pada saat tubuh kita kekurangan energi, maka tubuh kita akan mencari sumber energi yang lain. Dari mana dapatnya? Begitu kan, selain dari pemecahan lemak dan lain-lain gitu. Yang terjadi adalah di dalam sel-sel kita, termasuk di dalam sel saraf gitu, banyak komponen-komponen, ada beberapa sel yang komponen-komponen di dalamnya itu rusak, tidak berfungsi dengan baik, gitu ya. Atau bahkan ada zat-zat dalam tanda kutip toksik itu misalkan di dalamnya, di dalam sel itu. Maka dengan terjadinya autofagi tadi, bahan-bahan yang tidak bermanfaat tadi itu akan dilisiskan, dimakan oleh sel itu sendiri, oleh komponen di dalam sel. Kami bilangnya lisosom. Lisosom itu akan memakan komponen-komponen yang tidak bermanfaat yang ada di dalam sel itu. Nah, kemudian akan di-recycle, Mas. Di-recycle menjadi energi, kemudian akan dibuat untuk bahan-bahan membuat berbagai jaringan di dalam tubuh kita gitu. Antara lain di sel-sel kalau kami bilang sinaps, jadi di sambungan antara sel-sel saraf. Jadi ini ternyata ada mekanisme semacam stimulus atau regenerasi sel gitu ya dok ya? Ya betul, recycle. Jadi bahan-bahan yang tidak bermanfaat di dalam sel itu, itu akan dihancurkan menjadi bahan untuk membuat struktur sel-sel yang baru dan menghasilkan energi. Nah, ini yang kita sebut autofagi. Ini terjadi di berbagai jaringan tubuh kita, termasuk di dalam otak kita. Ya, artinya kalau mungkin saja ada yang
jumlah toksiknya sedang banyak, dengan mekanisme tadi bisa dikurangi gitu ya, atau dibuang gitu ya. Iya, betul betul. Yang kita kenal mungkin apa, detoksifikasi gitu ya. Detoksifikasi ya, ya. Populernya ya begitu. Tapi dok, sebelum dilanjut ya, kalau memang ketika tadi tubuh sedang defisit kalori atau sedang jumlah kalorinya habis, mekanismenya memang kalau kalau terjadi tadi ya, tubuh mengambil energi dari sumber lain, berarti tuh jumlah kalorinya memang sudah habis, berarti nggak ada lagi yang untuk diambil gitu. Ya, jadi jumlah kalori yang dari, kan kita kalau sehari-hari ini kan kita makan, kalorinya kan kita ambil dari karbohidrat biasanya, Ya, ya. ya kan, dari Hmm, nasi dan makanan pokok itu kan. ya. Kalau kita itu kurangi, maka tidak cukup kalori yang dari situ, maka harus dicari tambahannya dari bahan yang lain, Hmm. protein atau lemak tadi. Tapi kalau menghitung durasi ya dok ya, kalori itu memang hitungannya 9 jam setelah makan sudah habis dia. Betul. Oh, seperti itu dok. Tapi kan bukan 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 9 jam. Ah, Maksud saya bukan gitu. ah. Jadi begini, kalori yang asalnya dari karbohidrat itu kan akan dipecah. Hmm, hmm, hmm. Nah, biasanya nanti mulai dari hari ketiga, Oh, sekitar hari ketiga puasa, nah ya. itu simpanan kalori yang dari karbohidrat akan sudah mulai berkurang tuh. Oh, proses pengurangannya 3 hari dok ya. Ya, biasanya. Makanya nanti kalau misalkan kita ingat-ingat, biasanya gitu, kalau yang tidak terbiasa puasa sampai Ya. hari ketiga tuh agak-agak pusing gitu tuh ya. Agak kurang enak gitu kan ya. Nanti Ya. setelah hari ketiga itu sudah mulai biasa lagi ya. Karena itu tadi perubahan sumber energinya yang tadinya dari karbohidrat kemudian beralih ke bahan yang lain termasuk dari lemak yang kita targetkan. Hmm. Ya, mungkin ada manfaat lain ya. Tapi tadi dokter menjawab yang hubungan puasa dengan kaitan jasmani, terutama kesehatan otak, dokter. Silakan. Ya. Oke, baik. Itu tadi. Jadi saya lanjutkan, dengan begitu akan terjadi dengan proses antara lain autofagi tadi akan ada Ya, bahan-bahan yang bisa bermanfaat untuk akan ada proses yang bisa untuk mengganti sel-sel yang rusak. Selama ini sel-sel itu kan sel yang baik itu akan butuh energi. ya. Sel Ini sel di di otak saja atau sel di seluruh tubuh, dokter? seluruh tubuh termasuk Oh, yang di ya. otak. Nah, termasuk Hmm. yang di otak. Otak kita itu kan selnya miliaran, jadi banyak Ya. banyak selnya gitu ya. Hmm. Itu. Ada sel-sel yang berfungsinya tidak baik, ada Oh, sel-sel yang berfungsinya baik. Semuanya akan butuh energi. Nah, dengan lisiskan itu sel-sel yang berfungsi tidak baik itu, maka kita akan lebih hemat energi. Energi hanya dipakai untuk sel-sel yang baik-baik saja. Sel-sel yang tidak baik nggak akan ngambil energi lagi karena sudah dilakukan proses tadi recycle tadi. hmm. Itu yang pertama. Jadi energi akan lebih efektif. Kemudian yang kedua, tadi bahan-bahan bakunya itu bisa dipakai untuk membuat sinaps-sinaps yang ada di sel saraf otak kita. Sehingga dengan begitu uh, uh, kecepatan hantar sarafnya juga cenderung akan lebih baik. Dan beberapa penelitian juga menunjukkan bahwa ada bagian otak kita yang namanya hipokampus. Hipokampus itu bagian otak yang fungsinya dia untuk mengkonsolidasi memori, sehingga memori jangka pendek itu bisa diproses menjadi memori jangka panjang. Ya. Itu juga terjadi proses itu. Sehingga ada beberapa penelitian menunjukkan cenderung memori jangka panjangnya akan menjadi lebih baik pada Hmm. orang-orang yang berpuasa. Itu kalau dari sisi fisik gitu ya. Ya. Tapi dari sisi psikologi juga berpengaruh. Tadi kan kita ada 3 hal tuh pada Hmm. puasa. Yang pertama tadi restriksi kalori, Kalori. kemudian keteraturan makan, Ya. kemudian yang ketiga pengendalian diri. Pengendalian diri. Nah, sabar ini tadi. Pengendalian diri ini juga mempengaruhi sekali terhadap fungsi otak kita. Kesehatan otak. Iya, betul sekali. Jadi kalau kita kalau kita sedang marah itu, Mas, kalau Hmm. kita marah itu ada bagian di otak kita namanya amigdala gitu ya, mungkin Ya. sering dengar gitu. Amigdala itu akan memacu bagian otak yang lain yang kita sebut sebagai hipotalamus untuk melepaskan hormon kortikotropin releasing hormone. Ini kemudian akan berentetan gitu, dia mengaktifasi hipofisis, mengeluarkan hormon yang lain lagi, kemudian akan memicu adrenal melepaskan hormon-hormon stres.
Hmm. Hormon stres nanti akan berpengaruh ke macam-macam. Kalau kita bisa sabar mengendalikan marah, maka hormon-hormon stres ini secara tidak langsung juga akan berkurang. Nah, padahal pada saat kita berpikir, itu kita terpengaruh sekali dengan masalah emosi, stresor. Dengan dapat terkendali hal-hal ini, Hmm. wah, Dengan kita puasa. akan betul dengan puasa, berpikir akan lebih jernih, lebih baik. Iya, walaupun mungkin ada juga yang mengatakan bahwa ketika tubuh sedang defisit sedang defisit kalori, sedang defisit sedang dehidrasi, itu juga mungkin konsentrasi turun juga ya, Dok ya. Betul, betul sekali, betul. Nah, itu nanti ada tips-tipsnya, bagaimana caranya supaya Supaya tetap. dengan berpuasa tapi kita tetap tidak kekurangan cairan dan lain-lain. Ya, dokter, ini ada sejumlah literasi yang saya baca ya, bahwa manfaat dari puasa ini juga dikatakan memperbaiki sel otak, meningkatkan fungsi kognitif, lebih tahan terhadap stres, dan mengurangi kerusakan otak. Mungkin bisa ditambahkan, dokter, dari penjelasan yang tadi sudah disampaikan. Iya, itu tadi. Hmm. Saya lanjut tadi. Hormon-hormon stres itu, misalkan Ya, kortisol, adrenalin, noradrenalin, itu kalau dia berlebihan di dalam tubuh kita, dia akan mempengaruhi berbagai kerja sistem dalam tubuh kita, termasuk sistem saraf otak. Di antaranya yang paling terpengaruh itu adalah otak bagian depan bawah. Kami bilangnya prefrontal, korteks prefrontal, dan tadi yang saya sampaikan di bagian hipokampus, tempat mengolah memori. Otak dengan banyaknya hormon stres tadi, fungsi ya. otak di prefrontal tadi dan hipokampus akan terganggu, Mas. Padahal korteks prefrontal ini kan kita tahu dia fungsinya untuk sebagai pengambil keputusan, Iya. dia analisis, kemampuan analisis, kemudian pertimbangan baik buruk dan lain-lain, itu adanya di korteks prefrontal. Kalau stres hormonnya itu berlebihan, Berlebihan. biasanya akan terganggu. Oh, makanya ketika orang yang sangat lagi sedang emosional itu rasionalitasnya menurun, Dok ya. Betul, betul sekali ya, betul. Iya. Dokter, kaitan kesehatan otak, dokter ya. Apakah jika kalau saya pernah dengar ya, Dok ya, penyakit, katakanlah penyakit hipertensi atau diabetes itu akan saling terkait dan bisa memicu terjadinya penyakit lain jika tidak ditangani gitu ya. Nah, kalau kesehatan otak nih, dokter, kalau memang kondisinya kurang sehat atau buruk, itu apakah punya dampak untuk kesehatan organ-organ lain juga gitu? Ya, betul. Jadi ini saling timbal balik ya. Tadi sudah disampaikan diabetes, hipertensi itu kan merupakan salah satu faktor risiko gangguan aliran darah ke otak, sehingga sel-sel saraf otak mengalami kerusakan gitu ya. Antara lain nanti ada penyakit stroke dan lain-lain. Padahal seperti kita ketahui, otak itu kan sebagai sentral, sebagai pusat yang untuk mengatur berbagai macam proses di tubuh kita. Iya. Jadi kalau misalkan kerusakan di otak, maka bagian-bagian tubuh kita juga akan mengalami gangguan secara langsung maupun secara tidak langsung. Iya. Itu jadi dia memang saling timbal balik gitu. Dan tadi khusus lagi saya jadi ingat untuk penyakit saraf, penyakit degeneratif, neurodegeneratif ya, penyakit saraf akibat penuaan, itu tadi beberapa penelitian juga menunjukkan pada orang yang berpuasa rutin gitu, proses autofaginya terjadi, itu maka zat-zat atau komponen-komponen atau zat-zat atau komponen-komponen yang muncul pada saat proses degeneratif yang nanti bisa merusak sel saraf otak, itu akan bisa dilisiskan dengan proses itu. Jadi secara tidak langsung mengurangi resiko untuk terjadinya penyakit neurodegeneratif, penyakit saraf akibat proses usia. Yang kita kenal misalkan ada kasus-kasus demensia, pernah dengar ya? Iya, demensia ya. Kepikunan. Nah, itu juga bisa dalam tanda kutip dicegah secara teoritis dengan berpuasa itu. Iya, kadang-kadang kita usia 30 tahun ke atas sudah mulai demensia ya, Dok ya. Kecil-kecil gitu. Tadi lupa naruh ini di mana gitu ya.
belum, itu Oh, belum. belum ya? Ya mungkin ya baru biasanya gangguan tadi ya, pemusatan perhatian, gangguan Oh, atensi gitu iya, ya. iya. Jadi belum sampai ke tingkat demensia. Ya, Mm-mm. ya, Tapi dokter ya, kalau misalkan mekanisme autophagging tadi namanya ya, pagi ya betul. ya autofagi itu berjalan dengan baik, maka potensi-potensi terjadinya katakanlah kerusakan otak degeneratif bukan hanya faktor usia ya, faktor yang lain tuh bisa lebih diminimalisir begitu. Ya betul betul. Karena tadi kalau ada sel-sel yang berfungsinya kurang bagus gitu, Ya, cepat-cepat bisa di recycle mm. dan itu juga jadi hemat ya. Ya dokter kita undang pendengar dokter ya di pagi ini. Silakan pendengar untuk Anda yang ingin bertanya langsung dengan Dokter Gia Pandita MKes spesialis saraf, dosen Fakultas Kedokteran UHAMKA dan Kepala Pusat Neuroscience UHAMKA terkait dengan tema kita pada pagi hari ini yaitu dimensi kesehatan otak dalam ibadah puasa. Silakan Anda bisa menghubungi kami di 0215869000 atau pertanyaan Anda bisa Anda sampaikan melalui WhatsApp di 081 1806543 dan juga melalui Twitter Radio El Cinta. Baik dokter, tadi kita melangkah ke pertanyaan selanjutnya yang tadi sudah disinggung sedikit bahwa bagaimana tips atau kiat-kiat agar kita yang berpuasa tetap dalam kondisi fit dan sehat meskipun dalam kondisi sedang bekerja begitu dok. Ya, oke. Jadi tipsnya gitu ya, kita Ya. bisa bagi ya tips yang umum gitu, maupun tips yang khusus pada saat sahur, khusus pada saat buka puasa dan setelahnya gitu ya. Kalau yang secara umum, yang pertama tadi sudah disampaikan, Tante sudah sampaikan sendiri Ya. tentang resiko dehidrasi. Ya, resiko kekurangan cairan. Jadi Hmm. memang tips secara umum jumlah cairan harus tercukupi. Yang tadinya biasanya kita dalam 24 jam, nah ini akan harus kita penuhi dalam waktu antara maghrib sampai subuh, gitu Ya. kan. Ya, itu. Jadi kalau dari hitungan, biasanya untuk dewasa gitu ya, antara 8 sampai 10 gelas lah gitu ya. Hmm. Dari maghrib sampai dengan subuh tadi itu Subuh ya. harus terpenuhi. Nanti bisa kita bagi-bagi, misalkan pada saat bangun tidur tadi kita minum 1 gelas, sahur Hmm. kita minum 2 gelas, nanti pas buka puasa 1 gelas lagi, pas makan malam 2 gelas gitu, pas menjelang sholat tarawih 2 gelas, itu kan bisa kita atur gitu Ya. ya. Jadi supaya dapat cairan yang cukup. Itu yang pertama, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita biasakan makan makanan yang baru, yang tidak dipanaskan berulang-ulang. Hmm. Ya, karena kalau dengan dipanaskan berulang-ulang kan resiko zat gizinya rusak kan Mas ya. Oh. Makanan itu ya, sehingga nanti kita akan mudah lapar, sumber energinya dari makanan juga Hmm. tidak dapat energi yang baik. Nah, itu yang secara umum, yang kedua seperti itu. Kemudian yang ketiga, jangan lupa memang olahraga. Olahraga tetap kita lakukan, tentu dengan porsi yang sesuai gitu. Nah, sebaiknya dilakukan memang menjelang buka puasa. Nah, itu juga tips yang harus dilakukan gitu, karena banyak sekali nanti manfaatnya. Dan yang keempat, pada saat makan jangan buru-buru. Ya, makannya harus dicerna dengan baik, dikunyah. Karena kan proses penghalusan makanan itu kan secara mekanik di mulut gitu Ya. kan, dan secara kimia nanti kan di lambung gitu ya, di usus. Supaya lambung sama usus kita nggak terlalu beban, maka yang kita mengunyahnya yang cukup halus gitu, makanya jangan buru-buru. Kecuali makanan serat mungkin dok ya. Ya, makanan serat pun kalau kita makan kan itu seratnya itu kan maksudnya bukan serat begitu ya, tapi kan Ya. secara kimiawi. Nah, secara kimiawi seratnya itu. Jadi tetap dikunyahnya harus halus gitu. Ya, tidak memberatkan lambung dan usus kita. Terkadang memang ada yang sedikit kontradiktif ya dok ya. Kadang-kadang kan ada mungkin karena buru-buru biar cepet sampai sekolah anak-anak dulu kadang jadi ada yang diminta orang tuanya makannya lebih cepat. Akhirnya sampai dewasa itu pola makannya, kebiasaan makannya buru-buru gitu dok ya. Betul banget. Padahal ini kurang baik untuk kesehatan usus dan pencernaan gitu ya. Betul sekali. Jadi banyak sekali kasus-kasus radang saluran pencernaan gitu ya, sakit MAH gitulah yang kita Ya. biasa populer, itu yang terjadi karena tadi kebiasaan makan yang buru-buru.
salah Hmm. satunya ya. Saya Ya, tambahkan tadi sedikit ya Mas ya, tadi ya. keluhan satu lagi tentang merokok. Ya, gitu kan. Ini momen yang bagus untuk berhenti merokok kan pada puasa dan itu eh, banyak sekali banyak sekali rupanya kerugiannya pada saat Hmm. merokok itu diantaranya kan membuat kadar apa Oksigen. insulin Mas. Jadi tidak Oh. sensitif ya. Jadi insulin kita Hmm. menjadi badan kita menjadi tidak sensitif terhadap insulin. Jadi Oh. cenderung nanti gula darahnya akan cenderung lebih tinggi pada orang yang terbiasa merokok. Ya, ini tips-tips secara umum ya. Nanti Hmm. kalau Hmm. mau kita kalau misalnya ada waktu kita bahas yang detail yang pada saat subuh pada saat sahur bagaimana, saat maghrib buka Hmm. puasa sebaiknya seperti apa mungkin nanti kita bisa jelaskan. Jadi karena seharian bisa mengendalikan nggak ngerokok sama sekali, jadi mestinya juga kalau bisa sih jadi program baru untuk berhenti merokok sekalian ya dok ya, bukan malah biasanya habis satu bungkus tetap saja gitu ya. Iya betul betul. Ini jadi satu momen gitu ya. Jadi Iya, satu iya. kesempatan untuk memulai. Karena kan mungkin sekarang masyarakat juga sudah mulai banyak yang melihat apa namanya manfaat hidup sehat, literasi sehat karena mungkin melihat apa ya sekelilingnya banyak yang kalau udah sakit ya cukup nggak enak gitu ya dok ya ke rumah sakit bolak-balik dan sebagainya gitu. Betul betul. Ya dokter tadi yang dijelaskan oleh dokter soal makanan akan rusak jika dimasak berulang-ulang. Apakah ini artinya kalau kita masak itu ya sebaiknya tidak terlalu matang-matang gitu dok? Kalau kita lihat orang Jepang kan bahkan ada makanan yang mentah yang dimakan gitu ya. Iya oke oke. Hmm. Jadi masing-masing makanan beda-beda ya. Tujuannya memasak kan sebenarnya yang utama adalah kita mematikan Oh, apa kuman-kuman gitu ya. Itu kan iya. tujuan tujuan kita memasak itu kan untuk Mm-mm. mematikan kuman supaya nggak berbahaya buat kita. Mm. Cuma kalau jadi masing-masing makanan punya waktu yang berbeda-beda untuk itu. Iya. Karena mereka juga punya waktu, makanan itu punya waktu juga kapan dia dipanaskan itu rusak, kapan Mm. suhu berapa itu masing-masing makanan berbeda-beda. Jadi kalau yang tadi saya sampaikan, kalau diulang-ulang panaskan ulang, Mm. nah itu resiko untuk rusak semakin tinggi, sehingga zat gizinya akan makin berkurang. Makin berkurang ya, Nah, jadi manfaatnya juga akan berkurang. akan berkurang ya. Jadi ini penting juga untuk kita semua dok ya. Jadi kalau yang apa ya baru mungkin memulai hidup sehat, jadi kayaknya kita harus mulai apa ya care atau tahu bahwa makanan yang kita konsumsi itu tidak asal kenyang gitu ya, tapi juga Ya, memberikan manfaat gizi gitu ya. betul, betul, betul. Contohnya pada Ya, saat puasa kan kita biasanya semua dibeli, semua disediakan gitu kan. Jadi kan iya, banyak iya. tuh. Akibatnya banyak kan nggak habis kan. Nah, Aha. kita panaskan lagi, kita panaskan lagi itu ya itu yang sering kejadian kan pada saat bulan puasa seperti ini biasanya. Jadi itu Ber- ya cukupnya aja sekali makan habis gitu. Berarti kalau kalau habit dokter sendiri ya, tips dari dokter sendiri agar bisa mendapatkan banyak gizi, makanan pun harus variasi dok ya berarti ya. Iya, iya. Variasinya tuh maksudnya dari sumber yang bervariasi pada hari-hari apa waktu-waktu makanan yang waktu-waktu makan yang berbeda. Tapi kalau untuk pada saat puasa misalkan malah tidak boleh terlalu banyak jenisnya pada saat Hmm. satu makan. Misalkan kita pada saat buka puasa, Hmm. sebenarnya terlalu banyak jenisnya. Ya, terlalu banyak jenisnya pada saat kita buka puasa misalkan itu akan membuat berat pencernaan kita dalam mengolah karena terlalu Hmm. variasinya jenis-jenis karakteristik dari tipe-tipe makanan yang kita makan. Kan kita habis puasa gitu ya. Iya, Nah, itu biar apa biar nggak uh, kaget gitu ya. betul betul ya, Hmm. betul. Jadi sebaiknya memang jangan terlalu bervariasi malahan Oh, nantinya makanannya pada saat sekali makan. Tapi nanti pas sahurnya berbeda lagi, nggak apa-apa. Tapi juga tidak banyak variasinya, variasi. terlalu banyak gitu ya. Tapi Ya. dibanding maghrib berbeda, nggak apa-apa. Hmm. Ya, dok, kita ke pendengar. Ini ada komentar dari atau pertanyaan dari Ibu Sophia. Ibu Sophia di Mampang, Jakarta Selatan. Dokter, kalau berpuasa Senin Kamis itu manfaatnya banyak dan sehat dong. Ya, silakan dokter ditanggapi. Iya, betul. Makasih Bu Sophia pertanyaannya. Jadi seperti yang tadi disampaikan Ibu, Ya. dengan berpuasa itu
tadi banyak sekali manfaatnya buat kesehatan. Apalagi kalau puasanya itu dilakukan secara teratur. Jadi tidak sewaktu-sewaktu begitu teratur. Tadi kalau Ibu sudah terbiasa puasa Senin Kamis, alhamdulillah hebat sekali, bagus sekali Bu. Jadi dengan rutin seperti itu, maka manfaat puasa yang dari sisi kesehatan insya Allah bisa lebih diperoleh Bu. Tadi yang macam-macam tadi. Apalagi kalau misalkan ada beberapa saudara kita kan yang puasa Daud gitu, Iya. dari puasa itu juga banyak manfaatnya, gitu banyak manfaat. Dan Karena kalau iya, dan betul, dan kalau itu kan bahkan mungkin pernah dengar ya, maksudnya pernah dengar kan tentang intermittent fasting itu. puasa setengah hari Dok ya. Puasa yang ada ya, ada puasa tuh yang orang yang puasa sampai sehari puasa, sehari tidak gitu kan. Oh iya iya. Ada yang puasanya itu sampai berapa belas jam gitu, kemudian nanti cuman makannya cuman berapa jam gitu. Itu Hmm, seperti itu kan di dalam agama kita sudah ada gitu ya. Sudah ada iya. itu, dan itu bisa diterapkan, memang terbukti bermanfaat dari sisi kesehatan. Sebenarnya sih kalau kalau manfaat puasa untuk kesehatan itu mungkin kita bisa melihat seperti orang yang dalam proses terapi diabetes dan sudah sembuh tidak minum obat lagi itu memang kan sangat hati-hati sekali makannya Dok ya, baik dari segi asupannya, jumlahnya maupun juga makanan yang dimakan juga tidak boleh asal gitu kan ya. Ya, betul. Jadi Mas, kan ada, kalau kita bagi penyakit secara mudah kan ada penyakit menular Ya, dan penyakit tidak menular. menular. Ya, penyakit yang tidak menular kan antara lain tadi diabetes, hipertensi, Hmm. jantung, dan lain-lain ya. Penyebab utama penyakit tidak menular itu, sebagian besar penyebab utamanya dari pola makan. Oh. Ya, dengan pola makan yang tidak baik begitu. Dan Nah, ini kalau penyakit yang tidak menular ini memang jangka panjang baru bereaksi gitu Dok ya. betul, betul, betul. Karena kan kerusakannya, prosesnya kan perlu waktu ya, perlu Oh waktu iya. yang lama. Itu dengan kebiasaan yang tidak baik pola makannya, baru nanti muncullah penyakit-penyakit tidak menular itu. Hmm. Hmm. Ya, Dok, ngomong-ngomong tadi menyambung pertanyaan dari Bu Sopiah ya. Dokter pernah mengamati nggak, Dok, orang yang puasa Senin Kamis, puasa Daud itu cenderung sabar gitu ya. Jadi karena mungkin terbiasa mengendalikan diri, emosinya tidak apa ya, meluap-luap gitu. Apa ada kaitannya nggak, Dok? Betul, betul. Ya, saya pengalaman pribadi ya gitu. Iya. Maksud bukan pengalaman pribadi saya juga belum bisa. Pengalaman pribadi saya perhatikan ada beberapa orang gitu, antara lain ada dosen saya juga begitu. Hmm. Beliau puasa Daud, Hmm. sehari puasa sehari tidak. Ya. Itu memang memang terlihat sekali tadi yang disampaikan. Emosinya stabil sekali, emosinya baik sekali, Hmm. pikirannya jernih. Hmm. Saya perhatikan. Jadi Iya, iya. padahal kan ya kalau di bidang beliau itu kan kebetulan dokter yang menangani kasus-kasus darurat ya, gawat Hmm. darurat Hmm. gitu ya, emergensi, kasus-kasus yang bahaya begitu. Oh, tingkat stresnya tinggi ya, Dok ya kalau kerja Ya, begitu. dengan Oh, tingkat stres yang tinggi begitu, tapi iya. beliau selalu bisa menanganinya itu dengan pas gitu, analisisnya Hmm. juga Hmm. tepat gitu, waktu kecepatannya, kemudian apa namanya, tindakannya segala itu sesuai, karena memang jadi orangnya jadi tenang, orangnya jadi lebih tenang. Dengan saya perhatikan kemungkinan besar salah satunya dari manfaat beliau rutin berpuasa ya, Daud Hmm. ya. Jadi puasa ini ternyata mungkin bisa menjadi solusi juga ya Dok ya. Karena kalau kita lihat berita belakangan ini sebenarnya kan banyak juga pemberitaan yang menyampaikan bahwa banyak orang yang katanya tuh sekarang tingkat stresnya sedang tinggi-tinggi gitu ya. Karena baik tekanan ekonomi atau tekanan yang lain-lain. Tentunya dengan puasa ini mungkin bisa menjadi sebagai ikhtiarnya untuk meredakan itu ketegangan itu ya Dok ya. Ya, betul, betul. Kan kita tadi tujuannya puasa itu kan menahan diri. Hmm. Salah satu definisi sabar itu kan menahan diri dari sesuatu untuk mendapatkan hal yang lebih baik. Hmm. Kita puasa itu kan menahan diri untuk mendapatkan yang lebih baik, yaitu mendapatkan ridho Allah gitu kan ya. Ya. Dari sisi fisik, dari sisi emosi juga sama. Kita menahan diri, nanti kita dapat untuk hal yang lebih baik. Otak lebih sehat, gitu Hmm. kan, emosi lebih stabil kalau kita mau melatih untuk menahan diri tadi.
Ya, dok, ini kan lagi ngetren istilah zaman sekarang nih overthinking gitu ya. Banyak orang dikit-dikit tulis status overthinking. Nah, mungkin ini juga termasuk dari penyakit mental atau tidak. Eh, apakah bisa juga menjadi semacam orang yang tadinya banyak berpikir bisa berkurang ya dengan puasa ini, gitu dok. Ya, jadi begini, di otak kita itu kan ada sistem inhibisi, jadi sistem penghambat gitu ya. Kalau kita perhatikan pada saat masa anak-anak Ya, itu cenderung lebih impulsif. Kalau ada apa-apa langsung berespon gitu mm-mm, ya, mm-mm, marah, mm. nangis gitu Ya, ya. ya, Karena sistem inhibisinya belum berkembang dengan baik. Jadi belum bisa menimbang, oh ini nggak baik, ini nggak sopan begitu mm, kan ya. mm, Ini nanti efeknya akan begini biar mm. bisa bikin Jadi orang mereka itu. lebih ekspresif gitu ya. Ya betul. Mm, Dengan nanti sistem inhibisinya itu semakin baik, itu maka kita bisa nimbang. Oh ini boleh dilakukan, ini tidak boleh. Ini akan berefek negatif ke banyak orang dan lain-lain. Nah itu salah satunya dengan kita tadi berpuasa, itu ya menahan emosi dan lain-lain. Fungsi otak kita tadi yang di korteks frontotemporal tadi, ya, ya, prefrontal maaf ya, prefrontal cortex tadi akan menjadi semakin baik. Padahal di situ kan pusat pertimbangan tadi dia bisa menimbang, menganalisis sesuatu, aspek-aspek sosial segala itu kan dianalisis di prefrontal cortex itu. mm, Nah, itu dengan dia berkembang baik, berfungsi baik, maka tadi yang disampaikan tadi overthinking dan lain-lain yang ya. apa impulsif terlalu gitu kan tidak memikirkan akibatnya dan lain-lain Ya. bisa direm. Baik, ada pertanyaan kembali nih dok dari Pak Edi di Depok. Usia saya 73 tahun. Pertanyaannya, apakah olahraga angkat beban yang saya lakukan bisa membantu memori otak saya untuk tetap stabil? Kemudian dari Pak Wira Halim. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam. Kepala jadi pusing bila terlentang disebabkan karena apa ya? Baik, silakan dua pendengar dokter. Oke, baik. Yang pertama Pak Edi tadi ya, Ya, usia 75 ya, masih 73 tahun ya. 73 tahun, Ya. olahraganya masih angkat beban ya. Hmm. Oke, buat. Jadi begini, memang eh, ini individual sekali ya. Setiap orang pasti berbeda-beda kondisi tubuhnya, Mm-mm. bakat genetiknya, segala setiap orang berbeda-beda. Secara umum memang dengan tambah usia maka fungsi jantung, kemudian fungsi otot-otot, otot rangka, sendi, dan lain-lain juga sunatullahnya akan berkurang. Meskipun tidak sama berkurangnya ya, ada orang yang Ya. berkurangnya sedikit, ada yang banyak. Variasinya beda-beda sekali. Jadi memang yang dianjurkan kalau untuk lansia begitu memang anjurannya adalah istilahnya cardiac exercise. Jadi olahraga yang untuk menjamin supaya aliran darah ke jantung, aliran darah ke otak itu berjalan Lancar. dengan baik. Betul. Tipe-tipe olahraganya biasanya kan olahraga yang ritmik, yang apa ritmenya itu teratur, tidak mendadak berubah-berubah, tidak terlalu beban. Contohnya jalan gitu Hmm. ya, kemudian sepeda Ya. statis, berenang itu kan pola-pola yang modelnya ritmik, Hmm. gerakan-gerakannya ritmik untuk menjamin denyut jantungnya teratur, aliran darahnya teratur. Nah, itu yang dianjurkan sebenarnya untuk pasien-pasien yang lansia. Tadi Bapak tanya tentang kalau angkat beban bagaimana gitu ya. Tentu harus disesuaikan. Harus disesuaikan, jangan dipaksakan gitu. Terutama untuk masalah otot dan sendi itu sendiri juga harus sesuai bebannya seperti apa, beratnya, cara Hmm. mengangkatnya juga. Kemudian juga kan kalau pada saat kita mengangkat beban bukan hanya otot dan otot rangka, tulang, sendi Hmm. yang bekerja, tetapi kan juga ada bantuan dari denyut jantung di situ, bantuan untuk pengaturan napas di situ. Ya. Nah, ini juga harus diperhatikan. Nah, kalau misalkan fungsi jantungnya itu bagus, fungsi paru-parunya, napasnya bagus, oke, tentu dengan porsi tertentu. Tapi kalau Hmm. ada penurunan, harus hati-hati. Ya, dokter, kalau dipaksakan resiko terburuknya apa, dok? Karena kan saya mungkin kalau di desa itu banyak pemandangan lazim gitu, jadi masih udah kakek nenek masih ke sawah, terus pulang bawa gendong apa itu namanya gabah gitu ya, satu karung gitu kan. Apakah hanya akan masalah sendi saja atau katakanlah ada risiko seperti misal penyakit ambeien gitu, dok? Macam-macam ya kan, pada saat kita mengangkat beban, yang pertama
tertumpu oleh beban itu kan di otot dan sendi. Jadi sering cedera otot dan sendi. Contohnya kalau Mas Anton pernah lihat kan ada sering orang LBP, low back pain. Itu Mm, angkat beban atau nyeri punggung, nyeri leher. Itu mm, yang aspek yang langsung. Pada saat kita mengangkat beban juga, kita tentu akan menahan apa itu ngeden gitulah iya, orang iya. bilangnya gitu kan. Nah, itu juga Mm, akan beresiko tadi untuk penyakit-penyakit lain yang terkait di saluran pencernaan tadi itu juga. Kemudian juga pada saat kita mengangkat beban, itu kan denyut jantung kita akan meningkat karena kita perlu hormon-hormon kan meningkat untuk menghasilkan energi, berakibat juga terhadap peningkatan kerja jantung dan lain-lain. Nah, itu juga kalau berlebihan tadi kerja jantung jadi lebih berat, juga ada resiko-resiko yang lain. mm. Jadi Nah, kalau ketika kita melakukan aktivitas olahraga atau bekerja, mungkin denyutnya lagi naik nih. ya, ya, Berarti seharusnya itu sinyal untuk kita segera beristirahat gitu dok ya? ya, ya, betul. Secara mudah ada hitungannya, Mas. Hmm. Misalkan kita menghitungnya itu caranya 220, kita menghitung heart rate kita, apa denyut nadi kita. Ya. Atau denyut jantung atau denyut nadi kita hitung caranya 220 dikurangi usia. Itu kemudian kita ambil sekitar yang aman mungkin 70% gitu ya, 65 atau 70% lah. Jadi misalkan kalau ada usia 70 tahun gitu, berarti 220 dikurangi 70 kan sekitar 150. Nah, Ya. kita ambil 70%-nya itu denyut jantung maksimal. Normal, maksimal. Maksimal ya pada saat aktivitas tadi. Jadi kalau bisa jangan lebih dari Jangan itu. lebih dari itu. Ya, karena akan berbahaya. Baik dokter, dari Pak siapa? Pak Wira dokter. Tadi Pak, kalau kepala jadi pusing bila terlentang disebabkan apa gitu? oke. Aduh, mohon maaf, usianya berapa belum Iya, ya. ini tidak menginformasikan nih Oke, Pak jadi Wira nih. macam-macam penyebab Hmm. pusing atau gangguan keseimbangan itu macam-macam ya, terkait juga dengan umur, terkait dengan penyakit apa yang diderita sebelumnya, Oh, kemudian iya. juga terkait dengan ada tidaknya gangguan di organ-organ keseimbangannya, Hmm. misalkan di telinga, di daerah leher dan lain-lain. Kalau Hmm. misalkan tadi kalau tidur pusing, kalau bangun pusing atau tidak ya Kalau misalkan. kalau oh iya iya iya. Jadi Ya, ini kalau terlentang aja nih dok katanya kalau dok. terlentang ya Iya. betul. Ada salah satu jenis gangguan keseimbangan yang dipengaruhi oleh posisi. Itu itu misalkan perubahan tekanan darah bisa Hmm. tuh pada saat tidur dan bangun itu selisih tekanan darahnya berubahnya terlalu tinggi, itu juga bisa mengakibatkan pusing. Kemudian yang Oh. kedua juga ada gangguan vertigo yang terkait dengan perubahan posisi juga ada. Itu kita kenal dengan BPPV gitu ya. Hmm. Benign paroxysmal positional vertigo itu juga muncul kalau gangguan berubah posisi. Ada juga pada lansia, beberapa lansia kalau sudah mulai ada pengapuran di sendi tulang leher itu, Iya, tulang belakang bagian leher itu juga beberapa efeknya ke situ ya. gangguan keseimbangan. Jadi macam-macam dipastikan Macam-macam. ya. Jadi kalau mau ingin tahu lebih detailnya apa, memang harus diinformasikan lebih lanjut gitu dok ya. Diagnosisnya kayaknya panjang ya dok ya. Ya, ya, karena banyak penyebabnya banyak, kemungkinannya Mm-mm. masih banyak ya. Kemungkinannya masih Ya banyak. dok, ini kan saya pernah menjumpai beberapa orang ya, ada keluhan seperti ini dok. Kalau katanya setelah duduk terus kemudian berdiri itu kadang-kadang pusing gitu ya, terus ada yang kayak kelap-kelap gitu ya, Ya, tapi beberapa hilang. Itu kenapa dok? ya, itu antara lain tadi yang saya sampaikan, Nah, perubahan kita bilangnya ortostatik, hipotensi ortostatik. Jadi seharusnya, Mas, pada saat kita itu berubah posisi dari hmm, duduk ke berdiri, itu seharusnya tekanan darah kan agak meningkat, iya. denyut nadi juga agak meningkat. Oh, Pada orang supaya menyesuaikan dengan kondisi tubuh kita. Pada orang-orang tertentu, dia nggak bisa meningkat banyak, Mas. hmm, Atau malah berlebihan gitu. hmm. Nah, itu salah satu penyebab tadi. Bisa gangguan keseimbangan tadi. Iya. Nah, Baik dokter, ini dari Pak Irwan di Bekasi. Kalau orang pelupa itu apakah bisa terobati dengan rutin berpuasa dokter? Silakan dok. Oke, baik. Pelupa kita harus bedakan macam-macam. Ya, jadi komponen kalau kami bilangnya kognitif.
Hmm. Kognitif seseorang, fungsi luhur seseorang itu kan komponennya banyak. Ada memori atau daya ingat, ada kemampuan orientasi tempat, berbahasa, pemusatan perhatian, atensi, konsentrasi, dan lain-lain. Ada beberapa komponen yang membentuk fungsi kognitif. Kalau seseorang itu lupa, kita harus pastikan lupanya ini apakah lupa hanya karena gangguan konsentrasi. Bisa, misalkan orang yang multitasking itu kan cenderung jadi kadang suka mudah lupa karena dia sedang Iya, mengerjakan sesuatu banyak yang dipikir karena ya, tidak fokus ke satu tidak saja ya. fokus ke satu, Iya. betul betul. Nah, itu juga bisa misalnya lupa. Sampai ke yang berat itu lupa karena pikun atau demensia itu ya. Hmm. Nah, tadi dengan berpuasa tadi salah satunya yang pertama untuk pemusatan perhatian, atensi itu kan terpengaruh sekali dengan stres, dengan emosi. Ya, dengan kita berpuasa, insya Allah tadi konsentrasi kita akan bisa lebih bagus karena emosi kita terkendali. Kalau pelupanya karena gangguan atensi, ini bisa sekali bisa Hmm. teratasi dengan itu. Kemudian yang kedua tadi yang kita sampaikan, puasa bisa memicu terjadinya proses autofagi tadi. Jadi, Hmm. nah itu akan bisa terjadi regenerasi sel termasuk sel saraf tadi. Nah, itu akan turut membantu untuk membuat kita uh, fungsi kognitifnya menjadi cenderung trennya akan lebih baik. Tentu nanti perlu analisis lain ya penyebab Hmm. lupanya seperti apa. Karena kalau demensia secara umum mungkin lebih mengacu ke faktor usia ya dok ya, karena mungkin sudah berusia beberapa tahun gitu ya, ada Bet- degeneratif mungkin ya gitu ya. Betul, betul. Demensia yang paling banyak tuh memang kepikunan yang degeneratif karena usia kita kenal sebagai Alzheimer disease itu ya, Hmm. penyakit Alzheimer. Cuma kalau terjadi pada usia yang masih relatif muda itu ya nggak wajar ya dok ya. Ya, ya, betul. Sebenarnya pada usia yang tua juga nggak wajar. Jadi Oh. kadang-kadang kita suka membedakan antara penurunan daya ingat yang terkait usia dan kepikunan. Itu hal yang berbeda. Kalau kepikunan itu penurunan daya ingat, penurunan fungsi kognitif yang sampai mengganggu aktivitas sehari-hari. Jadi dia nggak bisa memutuskan banyak sekali hal-hal. Nah, itu yang disebut demensia. Tapi kalau lupa-lupa sedikit, naruh benda lupa, tapi nanti ingat Hmm. lagi. Ya, Hari lupa tanggal sedikit, tapi nanti ingat lagi. Itu belum tentu demensia. demensia. Ya, Oh. belum tentu demensia. Jadi nanti berbeda lagi. Baik, ini dari Pak Haris di Jakarta. Assalamualaikum dokter. Dari tahun ke tahun kami berpuasa Ramadan, kami menjadi yakin terbukti badan jasmania lebih sehat, lebih fleksibel, lebih elastis, hidup lebih bergairah. Bagaimana hubungannya dengan minggu pertama terasa perih dan nafas bau, tapi setelah itu tidak lagi perih dan tidak lagi berbau. Silakan dokter. Oke, baik. Tadi yang kita sudah bahas di awal-awal tadi ya, pada Ya. saat awal puasa, memang Hmm. itu ada masa adaptasi di situ, Hmm. ya, adaptasi. Tadi misalkan kita bilang mulai hari ketiga sampai dengan hari ketiga mungkin kita akan masih tadi Adaptasi. adaptasi, betul, adaptasi. Gitu. Tapi nanti dengan tadi tipsnya gitu, jangan makan terlalu banyak yang makanan yang berlemak pada saat buka puasa misalkan. Kemudian jumlahnya juga nggak langsung banyak dan lain-lain itu jangan yang berminyak, jangan yang terlalu manisnya itu dari gula sederhana gitu ya. Nah, itu Hmm. yang itu hal-hal itu yang bisa tadi mengganggu fungsi pencernaan. Kalau dengan caranya yang baik gitu, insya Allah pelan-pelan akan nanti menyesuaikan. Kemudian tadi bau mulut juga sama gitu ya, bau mulut juga sama karena kan pada saat kita berpuasa itu kan cenderung tidak banyak apa namanya eh Air liur ya. ya, betul betul Hmm. ya, itu yang untuk mengolah makanan di situ nanti jadi cenderungnya itu, makanya tetap dianjurkan untuk bersikat, Bersiwak. ya betul, bersiwak pada saat sahur Puasa. gitu ya, pada saat Hmm. Iya, dokter tadi kan kalau dari perbincangan tadi kan sepertinya makanan itu sekarang tuh menjadi semacam katakanlah biang kerok ya kalau dimasukkan ke tubuh tidak dalam tidak ada manfaatnya. Nah, kalau makanan apa namanya?
karena itu menjadi semacam bisa menjadi penyakit juga ya kalau makanan yang dikonsumsi itu salah dimasukkan ke tubuh itu salah. Nah, harus harus dari kapan dok dan mulai dari mana agar generasi yang sekarang ini pola konsumsinya juga lebih sehat gitu ya? Iya, baik. Bagus sekali itu. Jadi begini, kan sebenarnya perintah buat kita itu kan makan yang halalan toyiban kan? Hmm, Halal dan toyib, halal dan baik. baik ya. Kita alhamdulillah sih, masyarakat kita amat sangat tinggi kesadarannya. Makan hanya yang halal-halal saja. Itu Iya. Tapi memperhatikan. belum tentu baik. Itu dia. Padahal itu perintahnya kan sama, Iya, ya iya. kan? Perintahnya kan sama, halal dan thayyib, bukan Hmm, halal saja perintahnya. Jadi seharusnya kalau kita memperhatikan kehalalan, kita juga harus memperhatikan kebaikannya. Nah, itu juga kewajiban juga buat kita kan, makan yang thayyib itu, yang baik itu. Nah, itu mungkin harus ditekankan pada saat dari segi anak-anak gitu ya, pada hmm, saat TPA, pada saat apa iya, namanya mereka ngaji dan lain-lain, iya. itu salah satu yang harus ditekankan bahwa makanan tidak hanya yang halal, halal benar harus Hmm, diperhatikan, hmm, tapi juga harus toyib, harus baik, baik dalam dalam jenisnya, jenis makanannya cocok tidak dengan kita, komposisinya seimbang tidak, hmm, banyak gula atau tidak, garam iya, terlalu banyak atau tidak, itu kan harus yang baik. Kemudian hmm, juga cara makannya juga harus baik, tidak terburu-buru, gitu hmm. ya, makan tidak sampai kekenyangan dan lain-lain. Nah, itu hal-hal itu yang Jadi makanan yang bergizi saja kalau terlalu berlebihan juga nggak baik ya dok ya, ya? tidak Hmm, baik juga gitu jatuhnya. Jadi iya, memang itu harus diperhatikan. Kalau itu bisa untuk generasi anak-anak kita, iya, insya Allah nanti pas dewasa dan lain-lain akan lebih lebih sehat mereka. Nah, generasi. iya. Ya. Apalagi sekarang kalau kita lihat industri itu sekarang sudah mulai mengeluarkan varian-varian makanan minuman yang less sugar ya dok ya, apa lebih sedikit gula. Gitu. Tapi mungkin di beberapa jajanan tradisional gitu, kalau kita incip masih ada yang apa tuh namanya rasa gulanya itu terlalu dominan banget gitu ya. Nah Iya, ini memang dua-duanya perlu diedukasi ya dok ya, antara masyarakat sebagai konsumen dan juga para pedagang gitu ya. iya, iya, setuju, betul. Jadi memang nggak bisa kalau cuma dari satu sisi kan ya, juga Hmm, semua. Jadi lingkungannya juga harus diedukasi bahwa ini mungkin juga pemerintah perlu ada memfasilitasi, memberikan pelatihan misalkan ke UMKM atau apa pedagang-pedagang yang memproduksi makanan gitu, ya. sampaikan bagaimana sih makanan yang sehat, komposisinya seperti apa dan lain-lain. Itu akan sangat baik gitu. Karena juga bisa menjaga generasi kita kan, generasi anak-anak kita selanjutnya. Karena kalau tidak kita ikhtiarkan dari sekarang kan kesehatan masih menjadi apa ya salah satu persoalan besar gitu ya di bangsa ini katakanlah gitu ya. Karena kan Betul, salah satu penyumbang penyakit penyakit berat di BPJS juga menurut informasi kan penyakit yang diakibatkan karena tidak menular dan jangka panjang itu ya dok ya. betul. Ya dokter masih ada waktu sekitar 2 menit dokter. Apa yang bisa disampaikan kembali untuk para pendengar radio El Sinta agar apa namanya bisa mengambil manfaat kesehatan, manfaat yang positif dari berpuasa ini, dok. Silakan. Oke, baik, makasih. Jadi yang pertama, kita kan diperintah puasa supaya bertakwa, gitu ya. Ya, Bertakwa itu kan kita memelihara hubungan dengan Allah, mendapatkan ridho Allah, gitu ya, supaya kita terhindar dari bencana, gitu ya. Itu yang target kita. yang pertama ya. Ya, untuk itu kita harus Allah bilang kita puasa itu akan lebih baik kalau kita tahu, sehingga kita harus tahu ilmunya, ilmu berpuasa itu. Kita sudah tahu manfaatnya, manfaat dari sisi agama kita sudah tahu gitu ya, manfaat dari sisi kesehatan kita sudah tahu. Maka kita harus tahu ilmunya bagaimana cara berpuasa yang baik. Sebenarnya sudah banyak dasar-dasarnya sudah diatur. Seperti tadi, kita harus makan yang halal dan toyib. Ya, Berarti makanannya juga harus secara baik tadi. Tidak berlebih-lebihan, tidak yang berlemak berlebih-lebihan, tidak hmm, terlalu manis berlebih-lebihan, ya, asin dan lain-lain. Porsinya juga seimbang, cara makannya juga yang teratur, mempertimbangkan tadi masalah apa kecukupan gizi, kecukupan cairan, dan lain-lain itu harus kita perhatikan. Nah, dan dengan begitu, insya Allah
dapat dari kita itu, kita sabar menahan makan, menahan minum untuk dapat yang lebih baik, menahan emosi dan lain-lain juga untuk mendapatkan yang lebih baik, sehingga pada akhirnya nanti kita tidak hanya mendapatkan apa namanya, Derajat kita ketakwaan, ada ketakwaan ya. juga, kita dapat juga kesehatan juga yang lebih baik. Jasmani dan psikis ya dok ya. Betul, betul Ya. sekali. Jadi bonus tuh, pahala Bonus. dapat, sehat juga dapat gitu kan. Amin, amin. Ya, ya. Ya. Baik, Dokter Gia, terima kasih untuk bincang-bincangnya pagi ini di Dialog Interaktif Ramadan, Dokter. Sama-sama, sama-sama. Makasih sekali. Ya, terima kasih ilmunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dialog Interaktif Ramadan bersama UHAMKA Jakarta.